Sampurasun Akang Eteh. Dunia otomotif kali ini sedang digemparkan oleh kejadian yang sangat memalukan yang dialami oleh salah satu jawara pabrikan roda 2, yakni Sayap Kapak. Hal itu terjadi setelah beredar beberapa video yang menayangkan patahnya rangka isaf dari salah satu produk andalan pabrikan sayap kapak tersebut, Akang Eteh. Seperti apa penjelasan dari salah satu pakar dari ITB yang kami mintai keterangannya? Simak penjelasan berikut ini hingga selesai. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah bijaknya apabila Akang Eteh menekan tombol subscribe-nya. Honda kembali digebrak dengan pemberitaan di berbagai media sosial yang menyudutkan skutik Honda korosi dan patah. Seperti diketahui berseliweran konten di media sosial yang menyatakan rangka isaf motor matic Honda korosi hingga patah. Adapun motor matic Honda yang menggunakan teknologi isaf dimulai dari Honda Genio yang meluncur di tahun 2019 yang lalu. Kemudian rangka isaf juga dipakai all new Honda Beat tahun 2020 dan menyusul di Scoopy serta Honda Vario 160. Diketahui juga penjualan motor matic Honda dengan rangka isaf sebagai tulang punggung PT Astra Honda Motor. Bahkan kabarnya saham grup Astra juga ikut turun dan diduga dipengaruhi pemberitaan sasis yang mengalami korosi. Menanggapi hal tersebut, pihak PT Astra Honda Motor melakukan klarifikasi di pabrikan mereka yang berada di Cikarang, Akang Eteh. Ahmad Muhibbuddin, General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor AHM, memaparkan yang pasti kalau terhadap penjualan sejauh ini belum terpengaruh karena demand masih oke. Ini challenge saja buat kami agar kami bisa memberikan layanan yang terbaik pada konsumen. Buat kami challenge untuk bisa lebih sigap merespon, menangani setiap keluhan yang disampaikan dan kita komitmen untuk ke sana, jelas Muhib. Kata Muhib, sejak kasus ramai langsung aktif memberikan penjelasan kepada konsumen. Berbagai macam channel kita lakukan di media sosial kita atau di jaringan kita, memberikan penjelasan bahwa motor Honda sudah melalui proses uji agar memberikan keamanan dan kenyamanan, jelas Muhib. Dalam kasus tersebut, Subhan selaku Technical Service Manager PT Astra Honda Motor turut memberikan penjelasan mengenai bercak kuning di rangka isaf. Mengenai bercak kuning yang lagi viral, kita di Factory menyebutnya sebagai silikat. Itu unsur kimia tabel Si, bahasanya sebelum reaksi dia silikon, setelah bereaksi dengan oksigen menjadi silikat, jelas Subhan. Kata Subhan, di dalam kawat las ada unsur silikon berfungsi meningkatkan fluidity mencair untuk mengisi permukaan yang kosong antara plat yang disatukan. Silikat ini yang berwarna agak kuning mirip karat padahal bukan karat, jelas Subhan. Dengan viralnya kasus rangka keropos dan patah tersebut, banyak dari berbagai kalangan yang mengangkat hal ini ke permukaan, baik yang memaklumi, bahkan ada juga yang melemparkan sebuah ledekan. Bukan saja dari ngabers-ngabers di luar sana, bahkan salah satu pakar dari ITB pun ikut merespon kasus patahnya rangka isaf. Seperti diketahui, dalam proses produksi motor tidak hanya perlu bahan besi yang bagus agar tidak mudah karat. Namun, proses produksi juga sangat berpengaruh keawetan sasis agar tidak cepat berkarat dan keropos. Seperti yang diungkapkan oleh Bang Widianto, pakar metalurgi ITB, ikut menanggapi isu rangka keropos yang terjadi di motor matic Honda.
Berbeda dengan para petinggi AHM di atas, Bambang Widianto menyoroti proses manufaktur atau pembuatan rangka itu sendiri agar proses manufaktur perlu dikontrol dengan baik, buka Bambang pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Seperti diketahui agar bahan besi atau logam tidak mudah karat, dalam proses manufaktur harus dilakukan pelapisan. Salah satu pelapisan diantaranya dengan melakukan pengecetan yang digunakan untuk mencegah kontak antara besi dengan udara. Sifat besi atau logam mudah teroksidasi oleh udara yang menyebabkan karat dan kropos. Bambang mengatakan salah satu penyebab yang memungkinkan terjadi adalah permasalahan dalam pengecetan. Barang yang ada udara bisa jadi salah satu masalah pengecetannya. Kalau pengecetannya baik, tidak akan ada kerusakan, tutur pria berkacamata itu Akang Ete. Pengecetan sebenarnya simpel, tapi memerlukan prosedur yang baik, ucap peneliti ITB yang aktif sejak tahun 1980-an. Pria yang bekerja di Departemen Teknologi Material ITB itu mengatakan menggunakan cat paling mahal sekalipun tetap bisa membuat rangka rusak kalau prosedurnya tidak baik. Cat yang paling mahal, tapi permukaan tidak baik bisa menimbulkan kerusakan. Apakah prosedurnya baik? Tutur Bambang. Ia menuturkan, para manufaktur seharusnya bisa memprediksi kondisi paling parah pemakaian kendaraan dengan konteks yang semestinya. Kesalahan pemotor itu random, harusnya bisa dihandle. Mereka harus memprediksi kondisi paling parah dengan konteks yang normal, ujar Bambang. Di sisi lain, pria yang memegang gelar doktor di University de Technologie de Compiègne, France itu mengimbau para pemilik motor tetap menjaga kebersihan kendaraannya supaya rangka kropos enggak sampai kejadian. Salah satu yang bisa dilakukan dengan membersihkan, misalnya kena lumpur atau kotor karena hal lain, harus segera dibersihkan, imbuhnya Akang Ete. Mungkin itu yang dapat Mimin suguhkan dalam kesempatan kali ini. Semoga tayangan barusan bisa menjadi sebuah manfaat untuk kita semua dan menjadi sebuah pelajaran penting khususnya bagi para produsen kendaraan. Bagi Akang Ete yang menyukai tayangan ini, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya dan tinggalkan jejak digital Akang Ete di kolom komentar yang ada di bawah ini. See you next video. Bye-bye.